Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradistia Alfarisa. Saya dari Teknik Informatika Pagi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir praktikum saya, Arsitektur Teknologi Informasi, pada modul pertama, yaitu membahas mengenai tentang Windows Operating System Environment. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Baik, pada modul pertama saat ini kita diajarkan untuk bagaimana cara untuk melihat spesifikasi yang terdapat pada komputer atau laptop yang kita miliki. Dan sekarang ini pada komputer saya terdapat dua metode untuk melihat spesifikasi dari laptop yang saya gunakan ini, yaitu dengan cara metode pertama menggunakan MS Info 32 dan yang metode kedua menggunakan DXDX. Dua metode ini saling berhubungan, maksudnya selalu ada pada setiap komputer atau laptop ya. Jadi kalau ingin membeli sesuatu, mending lebih baik cara melihat speknya melalui dua metode ini. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana cara menampilkan metode yang pertama, yaitu MS Info 32 dengan cara tekan tombol Windows dan R secara bersamaan. Kemudian akan muncul Windows Run seperti ini. Lalu kita ketik MS Info 32. Tunggu. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini ya. Di dalamnya ada beberapa spesifikasi yang sangat rinci. Jadi kelebihan dari MS Info 32 ini di sini dijelaskan dari beberapa kategori hardware, resources, lalu components, lalu ada software environment. Jadi dia pada sistem MS Info 32 ini dia lebih menjelaskan secara detail dan lebih rinci. Kemudian saya akan menunjukkan pada metode yang kedua, yaitu menggunakan DXDX. Caranya sama ya, menggunakan Windows Run. Lalu kita tulis DXDX. Kita tunggu sebentar. Nah, pada Direct Diagnostic Tool atau DXDX ini, dia pada area sistem ini hanya menunjukkan beberapa spesifikasi inti atau yang penting-penting saja dari beberapa spek yang memang perlu untuk ditampilkan gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa kita bandingkan dengan yang MS Info 32 ini, pada sistem summary-nya dia jauh lebih banyak mengidentifikasikan atau menjelaskan, memberikan informasi spesifikasi dari komputer itu jauh lebih lengkap ketimbang yang ada pada DXDX. Jadi perbedaan yang paling menonjol seperti itu. Lalu pada DXDX ini juga menjelaskan hanya inti-intinya saja seperti ini. Kalau misalnya di MS Info 32 dia akan menjelaskan secara lebih mendalam dan lebih rinci lagi di memori, komponen, display. Di sini pada display yang ada pada DXDX ini hanya menerangkan beberapa saja, tidak serinci yang ada pada MS Info 32. Dan menurut saya, setelah saya bandingkan dan setelah saya lihat pada MS Info 32 beserta DXDX ini pasti
memiliki kekurangannya. Jadi salah satunya yang kekurangan yang ada pada MS Info 32 itu yaitu MS Info 32 tidak dapat memberikan informasi perangkat keras apabila sistem ini berjalan pada saat mode aman. Sedangkan kekurangan dari DXDIAX yaitu dia hanya menerangkan beberapa saja, jadi tidak serinci yang ada pada sistem di MS Info 32 ini. Jadi hanya itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyempatkan saya untuk mempresentasikan bagaimana cara untuk melihat spesifikasi dari dua metode yaitu MS Info 32 dan DXDIAX. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradistia Alfarisa. Saya dari Teknik Informatika Pagi semester 3. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir praktikum saya pada mata kuliah Arsitektur Teknologi Informasi. Dan kali ini saya akan membahas modul kedua tentang Linux Operating System Environment. Baik, mari kita laksanakan sekarang. Baik, mari kita mulai. Pertama, kita siapkan device-nya atau USB. Lalu kita buka aplikasi Rufus untuk merubah USB device kita menjadi bootable USB untuk instalasi Ubuntu-nya. Nah, itu kita rubah dulu jadi Ubuntu. Lalu kita start. Kita oke, kita yes, oke lagi, kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah maka nama device-nya berubah menjadi Ubuntu 20_20 seperti itu. Kita tunggu dulu proses perubahan bootable USB-nya. Setelah selesai, kita close, lalu kita refresh laptop kita sambil langsung ditekan tombol Fn plus 12 hingga muncul menu boot seperti ini. Lalu pilih yang USB HDD, kita tunggu sebentar. Nah, itu sudah melakukan booting dari USB-nya. Kita tunggu booting Ubuntu-nya sebentar. Setelah bootingnya selesai, akan muncul tampilan seperti ini. Kita memilih yang try Ubuntu. Setelah itu kita buka terminal, ketikkan sudo lshw.
Kemudian kita buka terminal lagi, sudo ls cpu. Nah, dari kedua sistem ini dapat kita lihat perbandingannya, perbedaannya, yaitu pada ls cpu itu mengumpulkan informasi arsitektur CPU dari sistem komputer. Pada yang sebelah kiri ini itu LSHW merupakan tools untuk mengekstrak informasi rinci tentang konfigurasi hardware dari mesin seperti memori, informasi prosesor, dan lain-lain. Maka dari itu dia lebih banyak dan lebih rinci informasinya. Jadi dapat kita ketahui bahwa sudo LSHW dan LCPU, yaitu LSHW jauh lebih rinci ketimbang LCPU. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradistia Alfariza. Saya dari Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir praktikum Arsitektur Teknologi Informasi pada modul ketiga mengenai sistem bilangan biner. Baiklah, mari kita laksanakan sekarang. Baik, di sini terdapat dua tugas praktikum dari modul 3, yaitu mengerjakan soal-soal konversi sistem bilangan dari desimal, biner, oktal, heksa, hingga BCD, dan soal yang kedua yaitu mengkonversikan nama lengkap saya ke dalam data biner dengan format pengkodean ASCII dengan menggunakan tabel ASCII pada penjelasan yang sudah tertera pada modul. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan pada bagian yang soal pertama, yaitu mengkonversikan sistem bilangan yaitu desimal ke biner. Nah, untuk mengkonversikan bilangan desimal ke biner, yaitu kita hanya membagikan bilangan yang akan dikonversikan ini ke dalam biner dengan dibagi dengan angka 2, karena sistem di biner itu menggunakan kode 2, yaitu 0 dan 1, sehingga kita harus membagi bilangan tersebut ini, bilangan desimal ini, dengan angka 2 dari bilangan biner, hingga menghasilkan angka 0. Jadi setelah saya hitung, dan ini merupakan sisa itu yaitu jika bilangan yang dibagi oleh angka biner atau 2 ini tidak mendapatkan sisa, maka ditulis hasilnya sisa 0, dan begitu pula seterusnya. Jadi hasil dari konversi bilangan desimal ke biner yaitu seperti ini. Dan jangan lupa di belakang dari hasilnya selalu disematkan angka 2 ini, karena angka 2 ini yang menjadi tanda bahwa dia merupakan bilangan biner. Selanjutnya kita beralih ke bilangan dari desimal dikonversikan kepada bilangan oktal. Pada pengkonversian ini dari desimal perilakunya juga sama, yaitu hanya bedanya dibagi dengan angka 8. Oktal itu menunjukkan angkanya 8. Lalu angka dari desimal ini, bilangan desimal yang akan dikonversikan dibagi dengan angka 8 untuk merubah menjadi oktal, hingga kita bagi hingga dia dapat hasil 0. Lalu setelah itu kita mendapatkan hasil yang seperti ini, yaitu 1,0000. Jadi hasil dari konversi bilangan desimal ke oktal yaitu 1,000 pangkat 8 bawah. Nah,
kita membacanya hasilnya itu dari bawah ke atas. Jangan lupa ya teman-teman, yang biner sama dibacanya dari bawah sini ke atas. Gitu pula yang selanjutnya juga sama seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk disematkan pangkat 8-nya ini agar kita tahu bahwa hasil ini merupakan hasil dari desimal menuju oktal, dan hasil ini merupakan hasil dari oktal. Kemudian kita mengkonversikan desimal ke heksa. Jadi caranya pun juga sama, cuman bedanya heksa itu angkanya yang mewakili itu 16. Jadi bilangan yang akan dikonversi, bilangan desimal yang akan dikonversi dibagi dengan bilangan dari heksa, yaitu 16. Dibagi terus hingga menghasilkan hasil 0 dan sisa 1. Sisa 1 berarti jika 1 dibagi 16 sama dengan 0, berapa, kan masih ada sisanya. Jadi kalau 0, lebih 1 atau 2 gitu, itu tetap ditulis angka 1 karena pengkonversian itu hanya terdapat 0 dan 1 saja. Tapi kalau misalnya bisa lebih, ya tetap ditulis 1. Jadi hasil dari konversi bilangan desimal menuju heksa yaitu 1000 pangkat bawah 16. Jadi seperti yang tadi, pangkat bawah 16 ini melambangkan bahwa hasil ini itu sudah menjadi heksa, dari desimal ke heksa. Lalu pengkonversian desimal ke BCD. Nah, pengkonversian dari desimal ke BCD yaitu cukup mudah. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu bilangan-bilangannya 4, 0, 9, dan 6. Lalu kita cari angka binernya. Jadi seperti ini, 0, 0, 1, 0. Kenapa bisa seperti ini? Karena 0 ini dilambangkan 2 pangkat 0. 0 yang ini dilambangkan 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 yaitu berarti 1. 2 pangkat 1 berarti 2. Dan 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, oleh sebab itu hasil yang tertera di sini yaitu 0, 0, 1, 0. Karena yang kita cari hanya angka 4-nya saja. Sehingga yang diaktifkan atau yang ada nilainya yaitu diberi angka 1. Sedangkan yang 00 ini tidak perlu diaktifkan, karena kalau misalnya diaktifkan dengan cara maksudnya kayak diberi angka 1 juga, totalnya akan melebihi dari angka 4 ini. Sehingga kita hanya mengambil nilai yang menghasilkan angka 4 saja. Dan begitu pula juga ini seterusnya, caranya juga sama seperti yang saat kita mencari binerinya dari angka 4 ini. Sehingga hasil yang kita dapatkan dari konversi bilangan desimal menuju BCD atau binary code yaitu 00, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 BCD. Jangan lupa pangkatnya bawah ini juga harus disertakan untuk mengetahui bahwa bilangan tersebut sudah berubah menjadi BCD atau binary code. Baiklah, kemudian kita lanjut ke konversi sistem bilangan dari biner menuju desimal, oktal, heksa, dan binary code. Yang pertama, dari biner ke desimal, mengkonversikan angka ini menuju desimal. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi kita mengurutkan
dari angka di sebelah kanan menuju ke kiri. Jadi dipangkatkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, dan 2 pangkat 9. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa angka yang satu ini berarti itu merupakan angka yang aktif yang dapat dihitung. Jika angkanya 0, itu tidak perlu untuk dihitung karena kalau misalnya dikali pun hasilnya akan tetap sama 0. Jadi seperti ini, 2 pangkat 0 kan 1 kali 1 ini 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, dan 2 kali 1 hasilnya tetap 2. Kalau ini 2 pangkat 2 hasilnya 4, tapi 4 dikali 0 merupakan 0 juga, jadi tetap 0. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian sampai pada hasil akhirnya, yaitu kita menjumlah semua bilangan-bilangan yang sudah kita kalikan tadi secara bersamaan. Jadi hasil yang kita dapat untuk dari biner ke desimal yaitu 875 pangkat bawah 10. Nah, pangkat bawah 10 ini jangan lupa tetap ditulis ya, agar kita juga tahu bahwa ini sudah berubah menjadi bilangan desimal. Jadi hasil konversi bilangan biner menuju desimal yaitu 875 pangkat 10 bawah. Biner ke oktal. Biner ke oktal yaitu mengkonversikan dari bilangan biner ke oktal harus dikelompokkan menjadi 3 digit dari ujung paling kanan. Jadi kita dibagi bilangannya ini, kita bagi seperti ini. Dari ujung sebelah kanan sebelah sini kita bagi 3, dikelompokkan menjadi 3 seperti ini. Kemudian kita hitung sama seperti kita dari biner ke desimal itu tadi menggunakan 2 pangkat-pangkat ini tadi. Lalu setelah kita hitung menggunakan 2 pangkat tadi akan menghasilkan angka-angka ini. Jadi seperti ini, 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, yang ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 merupakan 1 dan 2 pangkat 2 merupakan 2. Jadi 2 tambah 1 ya hasilnya 3. Dan begitu pula seterusnya, dihitung juga sama seperti itu. Jadi menghasilkan 1553 pangkat 8 bawah untuk oktal. Jadi hasilnya konversi bilangan biner ke oktal yaitu 1553 pangkat 8 bawah. Seperti itu caranya. Yang selanjutnya dari biner ke heksa. Untuk mengkonversikan bilangan biner ke heksa, maka bilangan binernya itu harus dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 digit biner dari ujung yang paling kanan. Sama seperti oktal tadi, namun bedanya ini dibagi menjadi 4 kelompok. Lalu, setelah kita bagi seperti ini, lakukan perkalian pada 4 digitnya. Seperti ini ya. Nah, jadi ini cara yang lebih lengkap, karena yang tadi biner ke oktal itu kan saya pakai cara cepatnya. Ini cara rincinya itu sama seperti ini. Jadi hasilnya setelah ditambah itu menghasilkan 3, ini juga sama menghasilkan 6, yang ini menghasilkan 11. Maka hasil konversi biner ke heksa menjadi 36B16. Nah, kenapa kok ini menjadi B? Karena di sini merupakan angka 11, angka kesatuan 11, bukan angka sendiri-sendiri seperti ini ya. Jadi dalam heksa ada 6 huruf, 6 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F. Jadi A itu melambangkan angka 10, B itu melambangkan angka 11, C itu melambangkan angka 12, yang D melambangkan 13, yang E melambangkan 14,
sedangkan yang F melambangkan angka 15. Sehingga jika ada perhitungan seperti ini, maka kita harus menggunakan huruf ini tadi agar tidak salah perhitungan. Jadi dalam heksa kita harus mengganti bilangan yang lebih dari 9 seperti 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 menjadi bentuk huruf seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan mengkonversikan bilangan biner ke BCD. Untuk mengonversikan bilangan biner ke BCD, maka bilangan biner harus diubah menjadi desimal terlebih dahulu, lalu dirubah ke BCD. Ini caranya untuk merubah dari biner ke desimal ya, seperti ini, dan hasilnya desimalnya 875. Lalu diubah ke dalam bentuk BCD dengan cara memisah bilangan-bilangan ini, lalu dicari satu persatu angka binerinya. Setelah didapat angka binerinya, lalu digabungkan menjadi satu untuk menjadikan dalam bentuk BCD, yaitu hasilnya 10000 111 0101. Jangan lupa belakangnya dikasih BCD ya, pangkat BCD. Selanjutnya kita ke konversi sistem bilangan oktal ke desimal, biner, heksa, dan BCD. Yang pertama, kita rubah dulu oktal menuju desimal. Caranya yaitu bilangan oktal ini kita kalikan dengan bilangan oktalnya sendiri, yaitu 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3. Dan dimulai dari sebelah kanan ya, dari 2, 5, 7, dan 6. Dari masing-masing ini dikalikan satu persatu. 8 pangkat 0 dikali 2 hasilnya 2, 8 pangkat 1 kali 5 hasilnya 40, dan begitu pula selanjutnya. Lalu setelah hasilnya ada seperti ini, lalu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, ketemulah hasilnya jadi 3562. Sehingga hasil konversi bilangan oktal ke desimal yaitu 3562 pangkat 10. Pangkat 10 ini menandakan bahwa hasil ini merupakan hasil konversi dari oktal menuju desimal. Selanjutnya, oktal ke biner. Dari oktal ke biner, kita rubah menjadi angka 0101 ya. Jadi kita pisah-pisah lagi, lalu kita bagi menjadi 3 digit binary. Jadi dari setiap angka ini kita cari binary-nya. Dari setiap angka kita cari masing-masing binary-nya. Setelah ketemu semuanya binary-nya, lalu kita jadikan satu, kemudian kita tambahkan pangkat 2 ini. Pangkat 2 ini melambangkan bahwa ini merupakan hasil dari konversian oktal menuju biner. Jadi hasilnya 1101111101010 pangkat 2 bawah. Selanjutnya, oktal ke heksa. Untuk mengkonversi bilangan oktal ke heksa, maka bilangan oktalnya harus dikonversi menjadi biner. Jadi bilangan biner yang ini tadi, yang di atas ini tadi, bisa dimasukkan ke sini, lalu diubah ke heksa dengan cara mengelompokkan bilangan biner ini tadi menjadi 4 digit biner. Setelah itu, lakukan perkalian 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sampai 2 pangkat 3. Kemudian hasilnya dijumlah, kemudian setelah ketemu ini semua, lalu kita rubah menjadi heksanya. Ini sebenarnya sudah jadi heksa, cuman di heksa itu ada huruf-huruf yang melambangkan angka yang lebih dari
9 ke atas, jadi kayak 10, 11, 12 sampai 15 itu ada hurufnya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi di awal-awal. Jadi ini yang huruf yang angka 13 ini melambangkan huruf D, yang angka 14 melambangkan huruf E, yang 10 ini melambangkan huruf A. Jadi konversinya hasil dari oktal menuju heksa yaitu DEA 16. 16 ini merupakan lambang dari heksa ya. Tuh. Selanjutnya konversi dari oktal ke BCD. Mohon maaf ini typo ya. Jadi untuk mengkonversikannya, bilangan oktalnya itu harus dikonversi ke desimal juga. Jadi apapun yang akan dirubah ke dalam bentuk BCD itu harus melalui perantara dulu lewat desimal. Jadi ini dibentukkan desimal dulu. Setelah desimal ini ketemu, lalu dirubah menjadi bentuk BCD dengan cara dipisah-pisah lagi, lalu dicari masing-masing hasil binerinya, lalu binerinya digabungkan menjadi satu seperti ini. Hasilnya, jadi ini merupakan hasil konversi oktal menuju BCD. Menuju BCD berarti hasilnya 0011, 01, 01, 01, 01, 100010 BCD. Jangan lupa BCD-nya. Lalu konversi sistem bilangan heksa ke desimal, biner, oktal, dan BCD. Untuk ini, jadi ini kan soalnya pada pengerjaan saya ini saya jadikan angka dulu seperti ini biar tidak bingung. Jadi F melambangkan 15, B 11, A 10, C 12, dan D 13. Setelah itu saya cari, saya beberkan seperti ini. Jadi ini 16, kenapa kok dikali 16? Karena ini memang untuk mencari heksa ya. Jadi kalau heksa itu 16, terus kalau misalnya oktal itu 8, kalau biner itu 2, kalau desimal itu 10. Jadi ini 16 pangkat 0 dikali 9 hasilnya berapa? Terus sampai ke 16 pangkat 6 dikali 15 hasilnya 251, 658, 240. Lalu hasil-hasil ini semuanya dijumlah dan menghasilkan 263.969.569 rupiah. Pangkat 10 bawahnya. Jadi hasil konversi bilangan heksa dan ke desimal itu ya ini 263.905.69 pangkat 10. Kemudian dari heksa ke biner sama saja caranya, ini saya jadikan seperti ini dulu. Lalu kita cari angka-angka binerinya dari masing-masing angka ini ya. Jadi 9 itu angka binerinya 1601, terus sampai seterusnya di angka 15. Angka 15 itu angka binerinya 111. Lalu angka-angka biner ini dijadikan satu menjadi seperti ini. Jadi hasil dari konversi bilangan heksa ke biner yaitu 1111110, 1111010, 1100, 1100, 1100, pangkat 2. Selanjutnya heksa ke oktal. Untuk mengkonversikan bilangan heksa ke oktal, maka bilangan heksa harus dikonversi ke biner dahulu. Jadi ini bilangan binernya yang sudah kita cari tadi, itu kita kelompokkan menjadi 3 digit biner dari ujung yang paling kanan sini ya. Jadi ini diambil 3, diambil 3, diambil 3, hasilnya seperti ini.
lalu dikonversikan menjadi oktal. Nah, cara mengkonversikannya yaitu sama, jadi kayak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini hasilnya 1, dan begitu pula seterusnya sampai di ujung sini. Jadi hasil dari pengkonversian oktal menuju heksa, kebalik, heksa menuju oktal yaitu 175 654 6631 pangkat 8 gitu. Lalu heksa menuju BCD. Untuk mengkonversikan bilangan heksa ke BCD, maka bilangan heksa harus dikonversi ke desimal. Seperti yang saya bilang tadi, apapun yang dirubah ke dalam BCD harus melalui perantara desimal terlebih dahulu. Jadi ini hasilnya yang desimalnya tadi, lalu kita rubah langsung ke BCD-nya dengan cara dicari binarinya harus 44 ya, karena BCD itu selalu di space ada 4 digit di dalamnya. Jadi dari setiap angka ini dicari dulu binarinya harus 4 digit. Lalu setelah ketemu semuanya, binarinya ini dijadikan satu seperti ini, dan ini merupakan hasil dari konversi oktal ke BCD. Gitu. Baik, untuk selanjutnya kita mengkonversikan sistem bilangan BCD ke oktal dan heksa. Baik, untuk selanjutnya kita mengkonversi sistem bilangan BCD ke desimal, biner, oktal, dan heksa. Yang pertama kita konversikan BCD ke desimal dahulu ya. Nah, pada soal ini kan sudah berupa desimal ke BCD, maka BCD dikonversikan ke dalam bentuk desimal, maka hasilnya tetap, tapi yang berubah hanya pangkatnya ini saja, jadi 10, untuk melambangkan bahwa angka bilangan ini 93847 merupakan angka dari perubahan konversi ke desimal. Lalu untuk membuktikan bahwa bilangan ini merupakan bilangan desimal yang dijadikan BCD, yaitu caranya seperti di bawah ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi itu, jadi kita pisahkan angka ini dulu, lalu tiap angkanya kita cari binarinya masing-masing seperti ini. Setelah itu, setelah ketemu binarinya berapa, baru kita jadikan menjadi satu, dan hasilnya seperti ini jika dalam bentuk BCD. Jadi sebenarnya itu seharusnya soalnya itu seperti ini, jika memang pengkonversian dari BCD menuju desimal, seharusnya soalnya seperti ini. Tuh. Selanjutnya pengkonversian BCD menuju biner. Untuk mengkonversi BCD ke biner, maka BCD harus dirubah menjadi desimal dulu, lalu dikelompokkan menjadi 4 digit biner. Perbedaan BCD dan biner biasa yaitu terletak pada penulisan hasil binernya. Jadi biner pada BCD diberi jarak spasi tetap, jarak spasi setiap 4 digitnya, dan ada yang kurang ini, dan penambahan pada di digit selanjutnya pengkonversian BCD menuju biner. Untuk konversi BCD ke biner, maka bilangan BCD harus dirubah menjadi desimal terlebih dahulu, lalu dikelompokkan menjadi 4 digit biner. Kemudian perbedaan BCD dan biner biasa yaitu terletak pada penulisan hasil binernya. Biner pada BCD
diberi jarak spasi setiap 4 digitnya pada saat awal perhitungan seperti ini ya. Lalu hasilnya bedanya dengan biner dan BCD, yaitu pada biner, hasil pada biner belakangnya ini diberi pangkat 2 jika biner. Namun jika hasilnya merupakan BCD, maka pangkat yang ada di sini diganti dengan BCD. Namun untuk penulisannya tetap sama. Yang membedakan bahwa tersebut hasil BCD dan biner yaitu hanya terletak pada sini pangkat ini aja. Kemudian cara merubah BCD ke biner yaitu setelah pengkonversian BCD ke dalam desimal. Ini pengkonversian BCD ke desimal. Lalu kita cari binarinya lagi. Kita cari binarinya dulu. Setelah itu ini kan sudah ketemu binarinya dari BCD. Lalu kita keluarkan hasilnya jadi biner, yaitu seperti ini. Lalu diberi pangkat 2. Seperti itu hasilnya. Kemudian kita lanjutkan dengan BCD menuju oktal. Untuk merubah BCD menjadi oktal, berarti bilangan BCD-nya dikonversi ke desimal terlebih dahulu lagi. Lalu dikonversikan ke oktal. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ini merupakan desimalnya dari BCD ya. Itu kita bagi 8 yang mengartikan oktalnya itu tadi. Kita bagi 8 sampai menemukan hasil 0. Lalu setelah itu kita baca hasilnya dari sini, dari sisa ini. Sisa pembagian dari dari desimal ini dengan oktal. Lalu kita bacanya dari bawah ke atas, yaitu 267, 227, pangkat 8. Jadi seperti inilah hasil konversi dari bilangan BCD menuju oktal. Selanjutnya BCD menuju heksa. Untuk mengkonversikan menuju heksa, BCD-nya harus dikonversi ke desimal terlebih dahulu. Maka hasilnya seperti ini. Hampir sama dengan oktal, cuman bedanya ini dibagi dengan 16 karena heksa kan 16 tambahnya angka heksanya. Jadi desimalnya ini yang BCD yang sudah dirubah jadi desimal dibagi dengan heksa sampai menemukan hasil 0. Lalu hasil konversi bilangan BCD menuju heksa dibacanya mulai dari bawah ke atas, 1, 6, 14, 9, dan 7. Jadinya 1, 6, E yang melambangkan 14, 9, dan 7, pangkat 16 bawah. Seperti itu penjelasan dari pengkonversian sistem bilangan. Kemudian kita lanjut ke persoalan selanjutnya, mengkonversikan nama lengkap saya ke dalam data biner dengan format pengkodean ASCII. Nama lengkap saya Faradistia Alfarisa. Kemudian ini merupakan pengkodean ASCII-nya. Ini merupakan angka desimalnya dan ini adalah angka binernya dari kode ASCII. Dari setiap huruf yang ada di sini itu sangat mempengaruhi binernya. Jadi seperti ini, huruf kapitalnya F itu memiliki angka biner yang berbeda dengan huruf F kecil biasa. Jadi lebih diperhatikan lagi. Kira-kira seperti ini pengkonversian nama saya menuju biner dengan menggunakan kode ASCII. Dan ini spasi juga sama, ini terdapat di kode ASCII-nya juga. Nanti kode ASCII-nya itu bisa dicari di internet.
Jadi sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faragisti Alfarisa dari Teknik Informatika Pagi semester 3. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tugas akhir praktikum saya pada mata kuliah Arsitektur Teknologi Informasi. Saya akan mempresentasikan modul keempat mengenai tentang aritmatika biner. Baik, mari kita laksanakan sekarang. Pada saat ini merupakan tugas praktikum dari modul 4, yaitu kerjakan soal aritmatika biner berikut: penjumlahan, pengurangan, kalian, serta pembagian. Mari kita jawab. Oke. Ini adalah soal-soalnya. Jadi ini mari kita kerjakan. Sebelumnya ada rumus untuk carry. Carry yaitu penjumlahan atau simpanan penjumlahan. Jadi rumusnya itu jika 0 bertemu atau ditambahkan dengan 0, maka hasilnya 0 carry 0. Jika 0 ditambah 1, maka hasilnya 1 carry 0 atau 1 simpanan 0. Jadi hasilnya itu 1, tapi tidak menghasilkan carry atau 0 carry-nya. Lalu 1 tambah 0 sama dengan 1 carry 0, sama seperti 0 tambah 1. Kalau 1 tambah 1 hasilnya 0 carry 1. Baik, seperti itu rumusnya carry atau penjumlahan. Selanjutnya mari kita kerjakan. Pada soal ini 0 tambah 1 yaitu hasilnya 1 carry 0. Jika carry 0, maka tidak usah ditulis dalam tabel. Selanjutnya 1 tambah 0 yaitu hasilnya 1 carry 0. 0 tambah 0 sama dengan 0 carry 0. 0 tambah 0 hasilnya 0 carry 0. 1 tambah 1 hasilnya 0 carry 1. Nah, setiap ada carry tersebut diletakkan pada bagian depannya, bagian depan dari perhitungan yang ini. Jadi ini kan yang menghasilkan carry, jadi carry-nya diletakkan di bagian depan barisannya, sehingga perhitungannya jadi 0 tambah 0 sama dengan 0 carry 0. Lalu 0 hasil dari ini tadi ditambahkan dengan carry-nya, jadi 0 tambah 1 hasilnya 1 carry 0. Jadi hasilnya ini 1, carry-nya 0, di sini nggak usah ditulis karena kosong. Selanjutnya 0 tambah 0 hasilnya 0 carry 0. 0 tambah 0 hasilnya 0 carry 0. Jadi kalau misalnya kita tambah, ini nanti hasilnya akan sama jika dilakukan penjumlahan manual. Nah, penjumlahan manual itu dapat dilakukan dengan cara menjadikan bilangan biner ini, hasil biner ini dijadikan desimal. Nanti akan ketemu hasilnya, dan hasilnya itu pasti harus sama. Tuh. Dan gitu pula untuk yang nomor 2. Caranya pun juga sama. 1 tambah 1 hasilnya 0 carry 1. 1 tambah 1 0 carry 1, carry-nya ditaruh di depannya. Lalu 0, ini tadi kan hasilnya 0 carry 1. 0 ditambah 1 hasilnya 1 carry 0. Jadi kalau carry 0, carry yang selanjutnya ditaruh di depannya sini lagi. Nah, berhubung itu carry 0, jadi tidak usah ditulis. Lalu kita hitung yang sebelahnya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1 carry 0. Jadi nggak usah ditulis lagi. Terus 1 tambah 0.
hasilnya 1, carry 0, nggak usah ditulis lagi. Dan itu pula juga selanjutnya. Untuk soal yang ketiga itu juga sama, caranya seperti yang nomor 1 dan 2 tadi. 1 tambah 1 sama dengan 0, carry 1. 0 tambah 0 hasilnya 0, carry 0. 0 ditambah 1 hasilnya 1, carry 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. 1 tambah 1 hasilnya 0, carry 1. 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 1 hasilnya 1, carry 0. Lalu 0 tambah 1 hasilnya 1, carry 0. 1 tambah 0 hasilnya 1, carry 0 juga. Dan 1 tambah 0 hasilnya juga sama, 0 carry 1 carry 0. Jadi hasilnya seperti ini hasil penjumlahannya. Nanti jika ingin mengetahui apakah ini benar atau salah perhitungannya, bisa dihitung secara manual dengan cara menjadikan bilangan biner-biner ini menjadi desimal terlebih dahulu gitu. Selanjutnya untuk pengurangan. Nah, di sini untuk pengurangan itu juga ada rumusnya sendiri. Kita bilangnya itu rumus boro atau pinjam. Jadi rumusnya itu jika 0 ketemu 0, jika 0 dikurangi 0, maka hasilnya 0 boro 0. Jika 0 kurangi 1, maka hasilnya 1 boro 1. Jika 1 kurangi 0, hasilnya 1 boro 0. Jika 1 kurangi 1, 0 boro 0. Baik, mari kita kerjakan. 1 kurang 1, 0 boro 0. 1 kurang 0, 1 boro 0. 0-nya tidak usah ditulis ya, karena kosong. 1 kurang 1, 0 boro 0. 0 kurang 0, 0 boro 0. 1 kurang 0, 0. 1 boro 0. 0 kurang 0, 0 boro 0. 0 kurang 0, 0 boro 0. Dan 0 kurang 0 juga hasilnya 0 boro 0. Sehingga yang dihasilkan seperti ini, 0 0 0 1 0 0 1 0. Cara manualnya sama seperti penjumlahan. Jika ingin mengetahuinya, maka bilangan biner-biner ini harus dirubah menjadi desimal dulu, baru kita kurangi secara manual gitu. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Caranya sama seperti yang soal yang pertama itu tadi, yaitu kita kurangi dulu 0 min 1, hasilnya itu 1 boro 1. 0 kurangi 0 hasilnya 0, hasilnya 0, terus boro 0. Lalu 0 min 1 hasilnya 1 boro 1. Lalu 0 min 0 hasilnya 0. 0 min 1 hasilnya 1. Begitu pula sampai di sini 0 min 0 hasilnya 0. 0 min 1 hasilnya 1 boro 1. Lalu 1 dikurangi 0 hasilnya itu 1. 1 min 1 hasilnya 0 boro 0. Maka hasil dari pengurangan dua biner ini yaitu 0 1 1 1 1 1 1 1 1 gitu. Selanjutnya yang ketiga juga sama, 0 kurangi 1 hasilnya 1 boro 1. 1 kurangi 0 hasilnya 1 boro 0. Lalu 1 kurang 1 hasilnya 0. Lalu 0 kurangi 1 hasilnya 1 boro 0.
huruf 1, lalu 1 kurang 0, hasilnya 1, 1 kurang 1, hasilnya 0. Itu pula sampai yang terakhir ini, hasilnya jadi perhitungan yang dihasilkan yaitu 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Selanjutnya kita beralih ke perkalian, dan ini soalnya. Jadi cara pengerjaan saya itu 3 angka 0 ini saya hilangkan. Jadi yang saya ambil dari angka 1 ini sampai ke belakang, dan begitu pula yang ini juga, yang 04 angka ini saya hilangkan. Jadi yang saya ambil yang hanya ada angka satu-satunya aja. Kenapa? Karena biar nggak terlalu panjang dan biar biar lebih ringkas aja, jadi saya hilangkan aja, karena itu juga tidak terlalu berpengaruh dalam perhitungan ini. Jadi mari kita mulai perhitungannya. Cara mengalikannya juga sama saja seperti perkalian biasa, seperti 0 kali 1, 0 kali 1, 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 1, hasilnya 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 0, 1 kali 0, hasilnya ini. Lalu yang ini juga sama, hasilnya seperti ini. Kemudian 0 ini kita jumlahkan. Penjumlahannya sama seperti cara bagaimana kita menjumlahkan dengan rumus carry. Jadi 0 ini turun ke bawah karena tidak ada gandaannya. Lalu 0 tambah 1, 0 tambah 1 hasilnya 1. Lalu 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 1 hasilnya 1. Lalu dihitung seterusnya sesuai dengan urutan yang ada di sini. Kemudian ini adalah hasil yang saya jumlah, yang sudah saya jumlah, dan saya jadikan desimal. Hasilnya seperti ini, 266, dan sama seperti perkalian yang saya hitung secara manual. Setelah saya rubah jadi desimal semua ini, dan hasilnya sama seperti yang saya hitung secara rinci dengan perhitungan seperti ini. Kemudian yang nomor 2 juga sama. Jadi yang saya ambil hanya bagian dari sini sampai sini, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan 1, 1, 0, 0, 1, 1. Perkaliannya pun juga sama seperti yang nomor 1 tadi. Lalu dijumlahkannya juga sama menggunakan rumus carry juga. Hasilnya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Kalau dibinarkan, ya menjadi angka 4335. Dan hasil manual yang saya hitung setelah saya konversikan dari binar ini ke desimal, hasilnya juga sama, 4335. Selanjutnya yang terakhir, pembagian. Dalam pembagian ini saya menggunakan metode dari binar saya rubah dulu, saya konversikan dulu ke desimal. Begitu pula pada soal yang ini juga saya konversikan dulu ke desimal. Setelah itu saya bagi desimal sesama desimal ini, 51 dibagi 3 hasilnya 17. Dari hasil 17 ini baru saya konversikan lagi ke dalam bentuk biner. Jadi hasilnya seperti ini. Itu pula dengan soal yang kedua. Soal yang kedua juga sama.
saya konversikan dulu ke dalam bentuk desimal. Ini juga sama ke desimal, lalu saya bagi. Dan di sini saya menjumpai ini hasilnya koma ya, 11,3333. Lalu ini saya bulatkan aja menjadi bilangan 11. Jadi setelah itu saya konversikan ke dalam bentuk biner, jadi hasilnya seperti ini, 00001011. Kalau ini dikonversikan lagi ke desimal, maka hasilnya adalah 11 saja, tidak ada komanya. Itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradistia Alfarisa. Saya dari Teknik Informatika Pagi semester 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum Arsitektur Teknologi Informasi pada modul kelima, yaitu Data Text. Baik, kita langsung ke tugas 5.3 dan 5.4. Untuk tugas yang pertama yaitu 5.3 merupakan agar kita tahu cara bagaimana untuk mengetahui format file. Pertama, kita siapkan dulu file yang akan digunakan. Jadi saya di sini sudah menyiapkan file PDF, file JPG, dan file yang bertipe TXT. Setelah itu, mari kita buka web server. Kemudian kita tuliskan hexit. Kegunaan dari hexit ini untuk melihat file teks elektronik pada file komputer ya. Jadi ini merupakan teks elektronik berupa seperti binary gitu. Nah, lalu kita open file. Kemudian kita masukkan. Nah, pada file yang pertama ini kan awalnya filenya tipe dari PDF. Nah, jadi pada file teks ini selalu memberikan kode-kode yang melambangkan lebih dari satu karakter khusus. Jadi pada file PDF ini merupakan satu karakter khusus yang melambangkan untuk data-data tersebut. Jadi di sini ada tanda khusus karakter yaitu end of file, di mana end of file ini merupakan sebagai batas terakhir pada file teks. Jadi untuk file teks, tapi tidak semua file teks itu terdapat EOF di dalamnya. Sekarang saya tunjukkan file yang kedua, yaitu TXT. Pada type TXT, di sini tidak ada menggunakan EOF ya. Jadi EOF-nya tidak digunakan tuh karena file dalam bentuk teks TXT ini berorientasi pada catatan. Jadi sistem filenya tidak membaca ini sebagai suatu file yang membutuhkan EOF atau batas akhir pada teks. Dan yang terakhir saya akan menunjukkan file JPG. Pada file JPG ini juga sama. Di simbol yang pertama ini juga merepresentasikan dari ini, sehingga pada simbol-simbol yang lainnya juga sama. Namun bedanya pada file JPG ini dia tidak menggunakan EOF sama seperti TXT yang tadi, sehingga karena ini tidak merupakan suatu file yang memiliki atau membutuhkan batas akhir pada file tersebut. Jadi pada Windows atau Linux, file teks itu tidak berisi karakter EOF khusus, karena OS atau sistem operasi pada komputer saya ini pada Windows itu melacak ukuran file dalam bentuk byte. Jadi melacak ukurannya itu dalam bentuk ini. Tapi pada sistem file pada zaman dahulu itu MS-DOS itu dia melacak ukuran filenya itu tidak dalam bentuk byte, sehingga dia memiliki satu
karakter khusus yang melambangkan dari file elektronik atau file komputer tersebut gitu. Untuk yang selanjutnya kita akan beralih ke tugas yang kedua, yaitu di tugas 5.4, dimana kita disuruh untuk mengenali file extension. Apa itu file extension? Jadi file extension itu akhiran pada file komputer sebagai pengenal untuk nama file komputer tersebut. Jadi hal pertama yang akan saya lakukan yaitu ini, menyiapkan 3 buah data, yaitu PDF dengan type PDF, yang kedua ini type JPG, yang ketiga type Word atau dokumen. Selanjutnya kita hilangkan file exe nya. Jadi dari ini, di file exe itu yang inilah, yang saya blok ini merupakan file exe, yang PDF titik itu merupakan file exe. Lalu kita save. Nanti gambarnya akan seperti ini. Ini merupakan gambar kosong. Gambar kosong itu maksudnya tidak ada file exe-nya atau tidak ada nama filenya, nama file tipenya. Jadi dia tidak akan bisa terbaca kecuali dibaca dengan file viewer. Nah, itu nanti akan saya praktekkan juga. Yang ini saya ubah dulu. Sama, dihapus juga. Hapus juga. Nah, setelah seperti ini, lalu kita buka browser, kemudian kita cari file viewer seperti yang ada pada modul. Kemudian masukkan file yang sudah kita hapus tadi exe-nya, pertama ini. Nah, ini berarti perhatikan bahwa file viewer ini sedang membaca file teks komputernya. Jadi di sini tertera bahwa file ini termasuk ke dalam Microsoft Office, yaitu dokumen. Lalu setelah filenya terbaca, maka akan memunculkan file aslinya, yaitu dari yang sebelumnya tidak ada exe-nya, maka sekarang sudah ada exe-nya, yaitu dokumen, sehingga dapat terbaca filenya itu tadi. Ini adalah hasil dari pembacaan file yang tidak ada exe-nya tadi. Sekarang sudah bisa dibaca isinya. Kemudian ini juga dijelaskan seperti spesifikasi dari dokumen ini, dari file ini yang sudah dirubah itu tadi, seperti ini hasilnya. Ya, sekarang kita lanjut ke file yang selanjutnya. Nih, file itu tadi sedang membaca dan sekarang tertera gambar yang selanjutnya. Jadi dia bisa langsung memunculkan gambar dan memberi exe-nya atau jenis dari dokumen file ini, yaitu JPG image, dan ini merupakan spesifikasi dari gambar yang tertera itu tadi. Selanjutnya kita ke file yang selanjutnya. Ini sedang membaca ya. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, dari sini kita tahu bahwa setelah dibaca penyaringnya itu tadi, file ini akan menunjukkan sesuai dengan file yang sebenarnya atau yang aslinya. Jadi sebenarnya file ini merupakan file PDF. Nah, ini kita tahu bahwa file ini PDF, sehingga kita bisa membaca file tersebut meskipun awalnya filenya tidak mempunyai types atau exe-nya. Itu. Dan ini merupakan spesifikasi dari filenya tersebut. File name, file type, file size, file date. Jadi file type-nya itu termasuk text file yang merupakan PDF. Yang presentasi dari saya, apabila ada penjelasan yang kurang ataupun salah, mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faragisti Alfarisa dari Teknik Informatika Pagi semester 3. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum Arsitektur Teknologi Informasi pada modul ke-6, yaitu Data Image. Baiklah, mari kita laksanakan sekarang. Untuk tugas yang pertama, kita disuruh untuk melihat komposisi warna pixel dari suatu gambar. Jadi saya sudah menyiapkan satu gambar di mana gambar ini adalah gambar yang akan saya lihat komposisi warna pixelnya. Kemudian kita buka browser, ketikkan, kemudian kita pilih file, lalu kita upload image-nya. Nah, di sini nanti akan tertera warna dan komposisi gambarnya. Jadi, nah, jika kita meletakkan kursornya di bagian sini, warnanya akan tetap sama, namun memiliki komposisi warna yang berbeda. Begitu pula jika kita meletakkan kursor di warna yang berbeda, akan juga memiliki komposisi warna yang pixel yang berbeda juga. Jadi dalam data image ini kita bisa mengetahui komposisi warna pixel dari suatu gambar. Baiklah, kita lanjut ke tugas yang selanjutnya, yaitu melakukan proses foto forensik. Hal pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan dua gambar ini. Kemudian kita masuk ke browser, kita choose file, kita pilih foto yang pertama yang tidak diedit, yang belum diedit. Kemudian kita tunggu, lalu kita upload. Nah, di sini analisis ELA-nya atau error level analisisnya itu tidak berubah, tidak ada perubahan pada background belakangnya ini. Itu, mari kita coba dengan gambar yang berbeda yang sudah diedit backgroundnya. Nah, ini merupakan gambar yang sudah saya edit backgroundnya dengan warna kuning. Jika ELA-nya sudah bekerja atau error level analisisnya sudah bekerja pada gambar ini, maka bisa kita ketahui terdapat garis melengkung pixel yang lebih jarak. Ini merupakan marker yang lebih jarak ketimbang yang lain. Jadi ini menandakan bahwa gambar yang ini merupakan gambar yang tidak diambil dari event yang sama, atau bisa dikatakan dengan hasil gambar foto editing. Jadi gambar yang sebelumnya bisa kita bandingkan ya, bentar. Bisa kita bandingkan. Ini gambar yang tidak diedit, ini gambar yang diedit. Akan kita ketahui ELA-nya akan seperti ini. Di sini terdapat garis marker di
dimana itu menandakan pixel yang lebih cerah itu gambarnya yang sudah diedit atau diambil dari event yang tidak sama. Jadi seperti itulah kira-kira penjelasan dari saya. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita lakukan percobaan pada foto lain selain pas foto tadi, yaitu foto pemandangan. Sekarang kita siapkan dulu. Di sini saya sudah ada dua foto, dimana foto yang ini merupakan foto yang asli dan foto yang ini adalah foto yang sudah saya edit fotonya. Jadi mari kita lihat file. Kita masukkan dahulu foto yang asli. Nah, ini yang foto asli, dimana ELA-nya hanya bekerja seperti ini, tidak ada hasil editing apapun. Lalu mari kita bandingkan dengan foto yang sudah diedit. Nah, ini merupakan gambar yang sudah saya edit. Ada sedikit perubahan pada ELA-nya. Kita bandingkan dahulu. Jadi pada ELA pada gambar yang sudah saya edit merupakan ELA pada gambar yang asli, dimana pada gambar yang asli ini komposisi warna pixelnya di sini jauh lebih rapat pixelnya, dan di sini jauh lebih tertutup atau warnanya lebih gelap pada bagian bawah ini, berbeda dengan warna ini yang asli. Pada gambar yang asli, di sini masih ada putih-putihnya, di sini sudah tidak ada putih-putihnya. Jadi yang gambar editing ini, dia warna pixelnya akan berubah ketika sudah dilakukan proses pengeditan filter dari gambarnya, gambar fotonya, sehingga terjadilah perubahan sedikit-sedikit perubahan daripada gambarnya. Ini memang tidak jauh beda pada gambar awal, tapi pada gambar yang editan sama yang asli pun sudah bisa terlihat bahwa di area bagian sini dia jauh lebih terang, dia jauh lebih tidak tajam, dan di sini jauh lebih tajam, sehingga warna pixelnya dia jauh lebih gelap
ketimbang yang ini. Jadi seperti itu ya penjelasan dari perbedaan kedua gambar yang asli dan gambar yang sudah edit. Itulah kegunaan dari foto forensik, yaitu untuk mengetahui ELA-nya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila penjelasan saya kurang atau masih ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradistia Alfarisa dari Teknik Informatika Pagi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari praktikum arsitektur teknologi informasi, yaitu pada modul ke-7 Logic Gates atau gerbang logika. Baik, mari kita laksanakan sekarang. Guys, sebelum itu kita buat tabel kebenaran terlebih dahulu. Saya sudah membuat tabel kebenaran di Excel. Kira-kira tabel kebenarannya itu ada 7 tabel yang harus kita uji coba pada Logic Gates simulator, agar kita tahu hasilnya bagaimana, apakah sesuai dengan gerbang logika pada tabel kebenaran ini atau tidak. Baiklah, mari kita coba. Kita tambahkan lagi, kita bikin 2 gerbang di sini agar kita mengetahui perbedaannya. Jadi kita coba satu-satu nanti. Dari sini, dari tabel kebenaran ini kita masukkan dua inputan ini terlebih dahulu. Saya menggunakan 2 inputan yang paling bawah karena pada atas-atasnya ini juga hasil outputannya kan sama, jadi kita pilih salah satunya saja untuk bahan percobaan. Pada inputan A, kita isi dengan angka 0 itu berarti off ya. Terus yang inputan B kita isi on, maka hasilnya outputnya akan 0 atau off, dia tidak menyala. Sedangkan jika kita on kan semua, pada tabel kebenaran itu kita inputkan satu-satu, maka output akan menghasilkan on. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada gerbang OR. Ini kita hapus, kita ganti dengan gerbang OR. Nah, baik, ini tabelnya dapat kita lihat, yang berbeda itu hanya 0 ini saja dan yang lainnya 111. Jadi jika input A yaitu 1 ketemu 0, maka hasilnya 1 jika di gerbang ON. Semuanya jika bertemu dengan inputan 1 seperti ini, maka hasilnya akan 1. Selain itu 0 hasilnya. Jadi kita ambil contoh yang atas ini. Jika inputan A 0, B 0, maka outputnya pun sama juga 0. Jika inputannya A itu 1, maka pada gerbang OR menghasilkan output 1. Lampunya ini menyala, sedangkan yang ini mati karena output dari 0, inputan 0 dan 0 menghasilkan 0 juga. Selanjutnya kita beralih ke gerbang XOR. Jadi mari kita ambil contoh yang bawah ini.
Jika inputannya saya yang A itu 0, yang B itu 1, maka dia akan menyala. Namun jika inputannya 1, ini 1, maka outputnya mati atau 0. Perbedaannya ini ya, jadi kita dapat mengetahui jika angkanya berbeda, inputannya berbeda seperti ini, maka outputnya akan menyala atau beroutput 1. Namun jika inputnya ini sama, maka outputnya akan 0 atau tidak hidup, off ya ini. Baik, sekarang kita beralih ke gerbang NAND. Pada gerbang NAND bisa kita ketahui bahwa angka yang berlainan dan angka 00 itu menghasilkan output 1. Namun jika angka inputnya berisi 11, maka outputnya 0. Maka kita ambil contoh dari yang atas ini sama yang bawah ini ya. Ini jika inputnya 00, maka dia menghasilkan 1. Jika inputnya 1, outputnya jadi 0. Selanjutnya ke gerbang NOR. Dapat kita lihat pada tabel kebenaran ini, selain angka 00 itu hasilnya akan 0. Jadi angka input 00 ini akan menghasilkan output 1, kebalikan dari gerbang NAND ya. Kalau gerbang NAND tadi kan inputan 11, maka akan menghasilkan 0. Kalau NOR itu kebalikannya, yaitu inputan 00, maka outputnya akan 1. Baik, mari kita coba. Ini udah 0 ya, ini 0, inputan 0 juga menghasilkan 1. Ini inputan 1 sama ini inputan 2-nya 0, maka outputnya 0. Dia akan tetap kosong. Kalau misalnya 00, dia akan menyala seperti ini. Jika 01, dia akan mati. Jika 11, dia juga akan mati. Outputannya akan 0 sama. Itu. Sekarang kita beralih ke gerbang NOT. Jadi pada gerbang NOT ini kita hanya memerlukan satu buah inputan saja. Gerbang NOT ini sebagai pembeda saja ya. Nah, ini bedanya. Kalau gerbang NOT ini inputan hanya 1. Jika inputan ini 0, maka menghasilkan outputan 1 atau menyala. Jika inputan ini 1, maka dia menghasilkan output 0. Gitu. Baik, untuk percobaan yang terakhir yaitu XNOR, karena di Logic Gate Simulator yang sini itu tidak ada XNOR, jadi kita pakai aplikasi yang lain ya. Kita masukkan dulu input ya. Hubungkan dulu. Ini akan menghasilkan 0, menghasilkan 1, karena input yang kita beri yaitu bernilai 0 dan 0. Jika input ini kita nilai 1, hasilnya juga dia akan menyala. Kalau misalnya ini 0, dia akan menyala. Kalau ini 0, ini 1, dia akan mati, karena inputan yang diberikan berbeda, 0 dan 1 ataupun 1 dan 0.
Kalau inputannya yang diberikan sama 00 atau 11, dia akan memberikan outputan menyala atau outputannya 1. Jadi demikian penjelasan dari gerbang logika dengan menggunakan tabel kebenaran. Jika penjelasan saya ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradistia Alfariza. Saya dari Teknik Informatika Pagi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir praktikum Arsitektur Teknologi Informasi mengenai modul ke-8, yaitu Expenditure Tables, atau biasa disebut dengan perluasan dari tabel kebenaran. Jadi mari kita laksanakan sekarang juga. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa tabel untuk gerbang AND, OR, dan XOR. Selanjutnya kita siapkan ini untuk mengisi tabel-tabel ini ya. Mari kita praktekkan. Di sini ada 3 inputan. Kita gabungkan dahulu. Pada gerbang AND, jika inputan yang diberikan 0, maka outputnya akan 0. Kita isi. Jika input yang kedua 0, 1, 0 juga, dan ketiga itu 1, maka nilainya 0. Jika input yang kedua 1, lainnya 0, inputnya tetap 0. Jadi dapat kita ketahui bahwa di gerbang AND ini, jika semuanya terdapat angka yang berbeda seperti 0 dan 1 ini, maka outputnya akan mengeluarkan 0. Dan jika 0, 0, 0 ini, outputnya juga akan tetap 0. Selanjutnya bisa kita lanjutkan di gerbang AND input 4. Kita tambahkan terlebih dahulu gerbang AND-nya sama inputannya. Ini metodenya juga sama ya, seperti itu tadi, seperti yang 3 inputan. Jika terdapat angka 0 pada inputannya, maka dia akan tetap bernilai 0. Ini semua 0 kecuali ini ya, ini akan 1. Mari kita buktikan di sini, di inputan yang ini 0, 0, 1, 1. Kita coba 0, 0, 1, 1. Dia akan beroutput 0. Benar ya. Jika inputannya 1, 1, 1 semua, maka output yang diberikan akan 1. Selanjutnya kita lanjut ke gerbang AND yang 5 inputan. Kita tambahkan dahulu gerbangnya. Kita tambahkan inputan. Nah, dapat kita ketahui ini caranya juga sama. Di gerbang AND, maka jika 0, 0, 0, 0, maka hasilnya akan 0 outputnya. Jadi jika ada angka 0 di setiap inputan yang diberi, maka dia akan menghasilkan output 0, kecuali dia memberikan nilai 1, 1, 1. Dia akan beroutput 1. Maka ini akan 0, ini 1. Coba kita coba yang berinputkan 1, 1. 1, 1, 0, dia akan beroutput 0. Benar ya. Jika ini saya off-kan, ini saya on-kan, akan tetap 0. Kalau ini saya on-kan semua atau berinputkan 1 semua, dia akan beroutput 1. Baik. Sekarang kita beralih ke gerbang OR. Oke.
seperti ini. Kita sambungkan dahulu. Ini gerbang OR ini merupakan kebalikan dari gerbang AND ya. Jadi ayo kita coba eksperimen dengan ini. Jika input yang diberi 000 semua, maka outputnya 0. Jika output yang diberikan terdapat angka 1, maka dia akan beroutput 1. Mari kita coba yang berinput 111. Dia akan outputnya tetap 1 gitu ya. Mari kita beralih ke gerbang OR yang berinput 4 ya. Kita tambahkan dulu, kita off kan. Nah, ini akan 0 ya, inputannya 0 semua, maka output yang diberikan juga 0. Tuh. Jadi ini sampai bawah akan bernilai 1. Dan mari kita coba yang ini. Jika input pertama 1, ini 0, ini 0, ini 0, maka outputnya akan tetap 1 ya. Oke, jadi kita beralih ke gerbang OR yang 5 inputan. Kita tambahkan dulu. Kita tambah apapun. Ini kita taruh sini, ini kita taruh sini. Oke, mari kita coba. Kita inputkan nilai 1 di inputan kelima, dia akan beroutput 1. Maka seterusnya sampai ke bawah dia akan tetap bernilai 1. Nah, ini mari kita coba dengan menginputkan nilai 11000. Ini input pertama 1, ini 1000. Dia akan beroutput 1. Benar ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke gerbang XOR. Dan mari kita coba. Jika pada inputan yang ke 1 itu diberi nilai 1, yang 2 dan 3 0, maka hasil outputnya 1. Jika inputnya 1 semua, maka outputnya 1. Lanjut ke gerbang XOR yang berinput 4. Kita tambahkan gerbang XOR nya dulu beserta inputannya. Kita off kan. Jika inputannya 0, maka hasilnya 0. Jika inputan yang keempat 1, output 1. Jika inputannya 1 semua, maka outputnya akan 0. Oke, selanjutnya mari kita ke inputan 5. Kita tambah dulu. Ini inputannya 0 semua, maka menghasilkan output 0. Jadi jika genap maka dia 0, jika dia ganjil maka dia beroutput 1. Gampangannya seperti itu. Jika ini 5-5-nya bernilai 1, maka outputnya akan menghasilkan 1 karena dia ganjil. Itu ya teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada gerbang NAND. Di sini saya sudah menyiapkan 2 gerbang NAND, 3 inputan dan 1 output. Jika ini kita gabungkan dahulu ya.
Jika inputannya 0 semua, maka outputnya 1. Jika semua inputannya 1, maka outputnya 1. Nah, sekarang kita beralih ke gerbang NAND yang inputan. Kita tambah dulu gerbang NAND-nya. Nah, kita jalankan. Jika semuanya 0 inputannya, outputnya 1. Ini saya kerjakan dahulu, menyesuaikan dengan tabel kebenaran ya. Nah, seperti ini kira gambarannya ya. Setelah saya kerjakan hasilnya, outputnya seperti ini. Dan kita beralih ke gerbang NAND berinput 5. Kita tambahkan dahulu gerbangnya. Jika inputannya kita beri 0 semua, hasilnya akan 1. Dan seterusnya saya akan mengerjakan terlebih dahulu. Caranya sama ya, tinggal masukkan saja angka tabel kebenaran ini kepada gerbang logikanya aja. Dan terakhir ini 1 inputnya 1. Jadi ini hasil dari outputan dari gerbang NAND berinput 5. Baik, sekarang kita lanjut ke tabel kebenaran yang gerbang NOR. 3 inputan dulu ya yang kita kerjakan. Ini kita sambungkan dulu konektornya. Kemudian kita kerjakan. Jika inputannya 0 semua, maka hasilnya 0. Ini akan saya kerjakan dahulu di selanjutnya. Kira-kira seperti ini ya hasil dari tabel kebenaran. Ini outputnya yang sudah saya coba pada gerbang 3 pada inputan 3 ya. Selanjutnya kita beralih ke inputan 4. Kita tambahkan dahulu gerbang NOR-nya dan inputannya. Nah, jika ini inputannya diberikan 0 semua, maka outputnya menghasilkan 1 di sini. Dan seterusnya akan saya kerjakan dahulu.
Nah, ini setelah saya kerjakan semua melalui gerbang logika ini, pada gerbang NOR input 4 ini merupakan hasil outputnya setelah saya coba pada simulasi gerbang NOR ini. Selanjutnya kita lanjut ke gerbang NOR berinput 5. Kita tambahkan dahulu ya inputannya. Nah, jika input yang diberikan 0 semua, maka hasilnya 0. Jika inputan kelima berinput 1, hasilnya juga 0. Dan seterusnya ini akan saya kerjakan terlebih dahulu ya. Caranya pun sama, tinggal menyesuaikan tabel kebenaran ke dalam gerbang simulasi ini. Baik, ini sudah sampai di hasil akhir, dimana saya sudah mencoba semuanya perhitungan dari tabel kebenaran gerbang NOR yang berinputkan 5 inputan, dan ini merupakan hasilnya setelah saya coba pada gerbang simulatornya. Selanjutnya kita beralih ke gerbang XNOR yang inputan 3 dahulu ya. Kita menggunakan ini, kita persiapkan dahulu inputannya. Kemudian kita coba, ini kita hubungkan terlebih dahulu ya. Jika inputannya semuanya bernilai 0, maka outputnya di sini bernilai 1. Ini saya kerjakan dahulu. Hasilnya 1, ini hasilnya 0. Oke, jadi seperti ini inputan 3 input dari gerbang XNOR. Selanjutnya kita beralih ke gerbang XNOR dengan menggunakan 4 inputan. Oke, mari kita tambah gerbang dulu. Ini kita tambah inputan. Nah, jika 0 semua inputannya, maka hasilnya akan 1. Jika inputan ketiga bernilai 1, maka hasilnya 0, dan seterusnya. Ini akan saya coba hitung dulu. Jadi ini yang sudah saya kerjakan melalui gerbang logika. Jadi ini merupakan hasil output setelah saya coba di gerbang logika simulasi ini. Selanjutnya kita beralih ke gerbang XNOR input 5 ya. Jadi di sini kita inputkan 0, 0, 0 semua, maka hasilnya outputnya 0.
Jika inputan kelima kita kasih 1, maka outputnya 1. Lalu ini akan saya kerjakan dahulu. Saya aplikasikan ke gerbang logika ini terlebih dahulu ya. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, sudah saya aplikasikan semua pada gerbang logika simulasi. Jadi output yang dihasilkan dari gerbang XNOR 5 inputan itu ya. Jadi sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Distel Farisa dari Teknik Informatika Pagi semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir praktikum Arsitektur Teknologi Informasi pada modul ke-9, yaitu rangkaian kombinasional. Baiklah, mari kita laksanakan sekarang. Baik, pada tugas yang pertama di 9.2 yaitu kita disuruh untuk membuat tabel kebenaran dari gerbang logika simulasi. Di sini yang pertama saya sudah menyiapkan 2 tabel yang di tugas D dan tugas F. Dan kemudian kita akan mengisikan gerbang AND dan OR-nya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke gerbang logika simulasinya untuk mengisi output tersebut. Baiklah, kita isi dahulu. Baik, untuk outputnya mari kita laksanakan dengan gerbang logika simulasi. Seperti ini, mari kita laksanakan sekarang. Jika inputannya sama-sama 0, maka outputnya 0. Jika input pertama 0 dan input kedua 1, maka hasilnya 1. Jika inputan pertama 1 dan inputan kedua 0, maka hasilnya 1. Jika input pertama dan kedua 1, maka hasilnya 1. Baik, seperti inilah hasil yang telah kita coba pada gerbang logika simulasi ini. Jadi hasilnya 0, 1, 1, 1. Baik, untuk yang selanjutnya kita beralih ke tugas F. Ini juga sama, kita harus mengerjakan terlebih dahulu gerbang AND, OR, NAND, dan XOR. Kemudian baru kita cari outputnya melalui gerbang logika simulator ini. Baiklah, saya kerjakan terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu mari kita kerjakan outputnya dengan cara percobaan di gerbang logika simulasi. Karena ini belum saya gabungkan, jadi saya hubungkan terlebih dahulu.
Setelah itu mari kita coba memasukkan inputan-inputan ini ke dalam gerbang logika ini. Jika inputan pertama 0 dan inputan kedua 0, maka outputnya 0. Jika inputan pertama 0 dan inputan kedua 1, maka outputnya 0. Jika inputan pertama 1, input yang kedua 0, maka hasilnya 0. Jika inputan pertama dan kedua 1, maka hasilnya 1. Nah, jadi seperti inilah hasil output atau hasil percobaan dari gerbang simulasinya, perhitungan dari gerbang simulasinya. Selanjutnya kita beralih pada tugas yang kedua, yaitu di modul tugas 9.3, di mana kita harus menggambarkan terlebih dahulu gerbang logikanya di Logic Simulator, lalu kita membuat tabelnya. Jadi mari kita gambar terlebih dahulu gerbang logika simulatornya. Di sini pada modul terdapat 10 inputan di gerbang logika. Kita susun terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan gerbangnya. Lalu kita gabungkan terlebih dahulu ke gerbang-gerbangnya ya, inputannya.
Nah, baiklah, kira-kira seperti ini gerbang logika simulatornya yang ada pada modul. Dan karena di dalam tugas ini kita disuruh untuk membuat tabel kebenaran, dan di sini terdapat banyak inputan, ada 10 inputan, maka untuk mempersingkat waktu saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu dan sudah membuat tabel kebenaran berdasarkan gerbang logika simulator ini. Jadi kita hanya akan membuat suatu pembuktian saja apakah sudah sesuai atau masih ada yang salah dari perhitungan saya yang saya lakukan percobaan pada gerbang simulator ini. Baik, saya tunjukkan tabel kebenaran yang sudah saya hitung. Nah, kira-kira seperti ini tabel kebenaran yang sudah saya hitung dan saya sesuaikan perhitungannya dengan gerbang logika simulator ini. Jadi di sini ada 10 inputan, di mana 10 inputan tersebut kita harus membuat 1024 tabel yang nantinya akan dihitung outputnya sesuai dengan gerbang-gerbangnya ini ya, gerbang NAND, XOR, dan NOR. Jadi di sini sudah ada 10 inputan, lalu ada 5 gerbang NAND, 3 gerbang NOR, 3 gerbang XOR, maaf, dan 1 gerbang NOR, yaitu outputannya nanti ya. Jadi karena ini sudah saya hitung, kita lakukan pembuktiannya saja dari perhitungan ini, apakah masih salah atau sudah benar semua dari perhitungan saya yang sudah saya sesuaikan dengan gerbang simulator ini. Baiklah, mari kita lakukan percobaannya. Saya mengambil output yang ini ya. Di sini outputnya 1. Apakah nanti waktu inputannya dalam gerbang simulator ini apakah sama hasilnya? Kita lihat. Di sini inputannya tertera angka 0 sampai pada inputan ke-8, dan di inputan ke-9 dan 10 dia berinputkan 1, 1. Di sini outputnya menghasilkan 1. Jadi apakah sesuai? Di sini sesuai ya. Ini outputnya juga 1. Jadi ini tabel kebenaran ini dan gerbang logika ini menghasilkan output yang sama, yaitu 1. Kemudian kita coba pada perhitungan yang ada di tengah. Sini menunjukkan outputnya 0. Apakah di gerbang logika nanti sama outputannya? Kita lihat inputannya terlebih dahulu. Ada output pertama 0, output kedua 1, output keempat 1, lalu 4, 5, 6 itu 0, output ke-7 1, 7 ini 1, 8, 9, 10. Pada output ke-10 berinput 1, maka outputnya 0. Apakah sesuai? Mari kita lihat. Sesuai ya, ini juga beroutput 0 dan di sini juga beroutput 0. Kemudian kita cari pembuktian yang ada di bawah. Ini beroutput 1. Mari kita lihat inputannya. Kita off-kan terlebih dahulu semuanya. Pada inputan pertama
di sini berinput 1, pada output kedua 340 56 5611 780 910 1 dan 0 91 10 0. Di sini berinput 1, sama ya seperti tadi. Outputannya di sini juga 1, di sini beroutput juga 1. Baik, selanjutnya kita coba pada perhitungan yang paling bawah. Di sini beroutput 0. Mari kita lihat inputannya. Di sini berinput 1 sampai di inputan pertama sampai inputan ke-8 dia 1, nilai 1. Pada outputan ke 910 dia bernilai 00, maka outputnya 0. Benar ya, dia beroutput 0 sama seperti yang tertera pada gerbang logika simulator ini. Jadi seperti ini kira-kira takaran yang berjumlah 1024 tabel yang harus kita hitung atau harus kita lakukan percobaan pada gerbang simulator ini. Jadi kira-kira seperti inilah hasil outputannya dan perhitungannya. Itu tadi juga sudah kita lakukan percobaan, bahwa semua percobaan itu tadi sudah sesuai dengan gerbang logika simulator dan tabel kebenaran yang sudah saya buat ini. Jadi baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurangnya penjelasan, mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradistia Alfarisa. Saya dari Teknik Informatika Pagi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi tugas akhir praktikum Arsitektur Teknologi Informasi, yaitu pada modul ke-10, rangkaian kombinasional 2. Baiklah, mari kita laksanakan sekarang. Baiklah, pada tugas modul 10 kali ini kita disuruh untuk membuat suatu rangkaian kombinasional dari tabel kebenaran yang sudah tertera pada modul. Jadi hal pertama saya lakukan yaitu saya membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu sesuai dengan modulnya. Ini merupakan tabelnya yang terdapat di ini tabel pertama, ini tabel kedua. Jadi dari kedua tabel ini nanti kita akan membuat dua rangkaian kombinasional untuk masing-masing tabel kebenaran ini. Baiklah, mari kita mulai membuat tabel kebenarannya. Untuk membuat rangkaian kombinasionalnya maksud saya. Jadi mari kita laksanakan. Untuk tabel yang pertama, di sini saya akan memasukkan dulu inputannya. Di sini ada 3 inputan. Lalu saya membutuhkan 2 gerbang XNOR, satu gerbang ekspor, dan 1 output. Kemudian kita rangkaikan dulu kabel-kabelnya.
Nah, sudah saya rangkai, kemudian mari kita coba apakah hasil output pada rangkaian kombinasional ini akan sama dengan hasil output yang tertera pada tabel kebenaran di modul ini. Mari kita coba input yang pertama 0, 0, 0, pertama, kedua, ketiga 0, hasilnya 0 ya. Lalu selanjutnya input yang ketiga ini bernilai 1, maka outputnya 1 sama. Selanjutnya input yang kedua ini bernilai 1, maka outputnya 0 sama. Kemudian input yang kedua dan ketiga ini bernilai 1, 1, kedua dan ketiga 1, maka outputnya 1 sama. Kemudian input yang pertama bernilai 1, 0, 0, maka outputnya 1, ini sama. Kemudian selanjutnya input yang pertama 1, yang kedua 0, yang ketiga 1, maka hasilnya 0 sama. Selanjutnya input yang pertama 1, yang kedua 1, yang ketiga 0, maka outputnya 1 sama ya. Dan jika ketika inputannya bernilai 1, maka hasilnya akan 0 sama ya. Jadi gerbang logika ini, rangkaian kombinasional ini sudah memenuhi output yang tertera pada tabel kebenaran di modul. Jadi di sini saya menggunakan dua gerbang XNOR dan satu gerbang XOR, sehingga hasilnya bisa sama dengan output yang tertera pada tabel kebenaran di modul. Selanjutnya beralih ke tugas yang kedua. Caranya juga sama, kita menggunakan tabel kebenaran juga dari modul, lalu kita bikin gerbang logikanya. Di sini saya akan memasukkan inputan dulu. Saya menggunakan gerbang A, gerbang OR, dan satu gerbang XOR. Saya susun terlebih dahulu gerbangnya. Lalu mari kita coba apakah hasil outputan dari rangkaian kombinasional ini akankah sama dengan output yang tertera pada tabel kebenaran pada modul ini. Baiklah, kita coba yang ini, kita inputkan 0, maka output yang dihasilkan akan 0 sama ya. Selanjutnya inputan yang ketiga bernilai 1, 1 benar. Inputan yang kedua bernilai 1, 1 juga outputannya benar. Inputan kedua dan ketiga bernilai 1, maka outputannya 1. Kemudian inputan yang pertama bernilai 1, maka outputnya 0. Selanjutnya inputan pertama dan ketiga bernilai 1, maka outputnya 1 benar. Kemudian jika input yang pertama dan kedua ini bernilai 1, maka outputnya 0. Dan yang terakhir, jika semuanya bernilai 1 pada inputannya, maka outputnya menghasilkan 0. Jadi untuk rangkaian kombinasional
yang ini sudah memenuhi syarat ya, jadi outputnya yang diberikan pun juga sama dengan tabel kebenaran yang tertera pada modul 10 ini. Jadi di sini saya menggunakan satu gerbang AND, satu gerbang OR, dan satu gerbang XOR. Baiklah, seperti itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.